Ini juga sama. Indikator berdasarkan ini. Kita nggak mempermasalahkan ini. Asumsinya udah beres ya. Oke. Oke. Nah ini. Kalau kita ingin tahu. Ini ya. Misalnya. Pengaruh motivasi belajar terhadap kemandirian. Nah ini motivasi belajar, ini kemandirian. Nah apa yang kita lakukan? Saya coba masukkan di sini. Right. Oke. Oops. Oke. Ini biar gampang aja. Kemudian ini masih saya tambah lagi. Insert. Right. Nah. Nah, ini motivasi belajarnya saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Kok ke sini? Oke, motivasi belajar saya taruh di sini. Oke, asumsinya ini ya. Merge. Oke, kemudian ini indikatornya juga sama taruh di sini. Nah, kemudian, karena ini indikatornya lebih, ini kita delete aja. Delete cell row. Nah, kita delete. Nah, artinya apa? Kita menghadapkan dua hal ini ya. Antara indikator satu dengan indikator yang lain. Nih, kita kasih merah, ini kita kasih apa ya? Biru. Misalnya gini. Nah, cara menjelaskannya ini cukup menggandengkan antar ini aja. Misal, ya, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kemandirian? Ya. Nah, motivasi itu tandanya apa? Nah, misalnya ini sensitif terhadap hal yang berkaitan dengan bla bla bla. Nah, karena ini siapa? Siswa. Nah, siswa ini, Nah, siswa ya yang ya, kecenderungan misalnya kecenderungan sensitifnya tinggi ya, maka nah misalnya karena ini kecenderungan tinggi saya kasih warna maka kita lihat apa namanya nih hasilnya nih ya, positif motivasi berarti di sini positif. Kalau ini kecenderungannya tinggi maka ininya juga naik ya. Ya, misalnya ini kita tadi kan ambil ini kita sandingkan dengan ini misalnya, boleh misalnya ya. Maka kecenderungan terhadap orang lain, ketidaktergantungan ya juga akan semakin tinggi. Nah, ini karena positif seperti ini. Ya, ini positif, ini tinggi. Kalau ininya hasilnya negatif, ya ini satu rendah, ini tinggi, atau ini tinggi, ini rendah. Atau sama, ya ini atau ya, sebentar saya buat spasinya yang ini biar enggak lompat-lompat. Misal, ya, siswa bla 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 yang apa? Misalnya yang cermat menentukan target prestasi, ya. Nah,
ya, atau yang memiliki ya, memiliki kecermatan ya, menentukan yang tinggi, maka apa? Nah, misalnya ini kita sandingkan dengan ini. Maka nah, ya melakukan kontrol diri akan semakin tinggi atau semakin misalnya nih positif atau negatif, misalnya ini kan positif masih ya. Nah, berarti ini tinggi. Nah, kira-kira begitu. Ini kuncinya ada di sini. Kemudian penjelasannya, realitasnya itu seperti apa? Jelaskan di kalimat-kalimat berikutnya. Oke, sampai di sini udah ingat ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke bab terakhir, simpulan dan saran. Ini gampang Pol. Ya. Kesimpulan ini hanya menjelaskan atau menulis kembali hasil ini. Nah, hipotesisnya apa? Ditulis, ditambahi dengan angka-angka sebagaimana di penjelasan hasil di sini. Mana? Di sini. Hipotesis 1, hipotesis 2 sampai hipotesis 4 disingkat, nanti kalimatnya masuk ke bagian kesimpulan. Nah, udah gitu aja. Ya. Nah, ini kesimpulan terhadap hasil ya. Nah, kemudian kalau nanti kita temukan riset kita ternyata walaupun sudah selesai ada hasil yang kita temukan, kita tidak boleh mengatakan riset kita itu udah udah bagus sekali, enggak. Sebagus-bagusnya riset dia pasti punya keterbatasan. Misal ini ya, misalnya motivasi bla 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 P-nya signifikan di sini tinggi. Kemudian mana ini juga signifikan, ini signifikan. Yes, ini signifikan. Dari sisi temuan signifikansinya tidak masalah. Ya, kemudian kita lihat nilai betanya atau pengaruhnya. Oke, ya, jelas. Kemudian kita lihat ya kontribusi dalam menjelaskan variabel dependennya seperti apa di sini. Ternyata ini 34, ini 21, ini 53 misalnya. Ya, rendah apa tinggi? Ya, tergantung kita adjustmentnya. Kalau hal yang normatif ya bisa dikatakan tinggi kalau misalnya lebih dari 85%. Kalau kurang berarti ya tidak tinggi, rendah ya. Sehingga kita mengatakan bahwa ternyata model ini misalnya dengan efikasi sebagai mediator R square-nya berapa misalnya. Ya. Oh ternyata 58,8. 58,5%. Ya, artinya model itu menjelaskan variabel dependennya hanya 58,5%. Terus sisanya berapa? Sisanya 41,5%-nya kemana? Nah, berarti menjelaskan yang lain. Berarti keterbatasannya ini tidak ya model itu tidak sepenuhnya menjelaskan variabel dependennya. Ya, kemampuan variabel-variabel yang lain. Oke. Nah, ini kita tuliskan keterbatasan. Nah, kita coba lihat keterbatasan di sini apa. Hanya menggunakan variabel motivasi bla bla bla. Oke, ya. Ya karena menggunakan variabel ini dan ya R square-nya tadi berapa, kita bisa membuat kesimpulan, oh ternyata masih ada yang lain yang bisa atau kemungkinan bisa menjelaskan variabel dependennya. Ya. Nah, ini. Nah, sehingga di sini dia memprediksi apa ya? Ini 41,5% dipengaruhi oleh yang lain. Nah, ini keterbatasannya karena memang kemudian yang kedua misalnya apalagi keterbatasan kita? Misalnya dari sisi apa? Teori. Ya, teori yang kita gunakan. Sebentar. Oke, teori yang kita gunakan ini teori apa? Ya, kita kembali lagi ke
bab 1. Ya, bab 1 bagian pendahuluan. Ini penting sekali bagian pendahuluan. Mana? Nah, ini. Ada nggak teorinya di sini? Pandemi bla 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 selama oke. Konsepnya mana? Nah. Oke. Nah, ini. Konsepnya adalah self regulated learning strategy misalnya. Ya dengan keyakinan bahwa ya dasar teori ini bisa menjelaskan, ternyata hasilnya tidak sepenuhnya tadi ya bisa menjelaskan misalnya. Sehingga bisa jadi ada teori yang lain yang mampu mengeksplorasi lebih jelas atau melengkapi ya temuan-temuan yang ada. Termasuk di sini misalnya oh, ini solusi ya. Oke, oke, terus skala teorical berkaitan dengan oke ini empirisnya ya. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sini, para peneliti berusaha memberikan solusi terhadap masalah teoritis dan empiris. Nah, Pak peneliti menyarankan berarti kan karakteristik atau ras sampel yang berbeda. Oke, berarti ini masalah apa? Budaya misalnya gitu ya. Kemudian instrumennya seperti apa? Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu di sini apa yang kita rencanakan dengan apa yang ternyata kita hasilkan, ternyata masih ada gap, masih ada problem. Nah, itu kita tulis sebagai keterbatasan mana? Nih, keterbatasan. Ya. Oke. Teorinya tidak mampu menjelaskan secara sempurna, ya. Kemudian karena ini case tadi artinya hanya sampel saja bukan populasi, maka tantangannya adalah misalnya keterbatasannya adalah belum memberikan bukti bahwa riset ini bisa apa namanya? Menggambarkan pada konteks yang beragam, konteks yang berbeda-beda. Nah, ini juga penting nanti Anda bisa apa namanya menjelaskan ya. Kemudian apalagi? Nah, setelah keterbatasan saran. Nah, biasanya sesuatu yang disarankan itu karena ada peluang, ada tantangan, dan masih ada problem yang tersisa. Nah, apa problem yang tersisa ini keterbatasan kita dalam riset kita apa? Dengan keterbatasan yang ada ini maka sarannya adalah bla 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 bla. Nah, di sini ada beberapa konteks saran ya ini kepada kepala sekolahnya ya, orang tua ya. Oh, ini terbatas sekali. Harusnya nanti ditambah lagi saran yang terkait dengan apa. Nah, penelitian selanjutnya di sini udah ada di sini ya. Ya, dari riset yang ada, keterbatasan yang ada, maka disarankan untuk meningkatkan kualitas riset, bla 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 bla. Ya, kemudian secara implementatif, riset ini bermanfaat untuk ini. Namun, ya masih ada bla bla bla, sehingga disarankan agar kepala sekolah bla bla bla, orang tua. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi tidak sulit, ya, menyelesaikan apa namanya bab ke 5 ini, bab terakhir ini. Yang paling sulit pertama adalah bab 1 bagian introduction, bab 4 bagian discussion. Sudah selesai. Ya, itu yang dianggap paling paling sulit, ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya coba cek mana Dharma pengajaran. Teman SDM. Loh, kok ke sini? Riset.
19. Oke. Wah, ini saya melihat ini masih terlalu banyak yang belum diselesaikan. Ya, ini. Nah, sekarang karena mana sih? Conflict and readiness. Ini ya. Moderasinya readiness ini ya. Maaf Pak, belum terlihat share screen-nya yang SPSS. Oh belum. Bentar. Oh alah, sebentar. Nah, seperti ini ya. Oke, ini modelnya ya. Kemudian mana SPSS-nya tadi? Ini ya SPSS-nya. Kemudian loh kok ke sini lagi. Nah, ini readiness to change. Oke, kita lihat ini. Nah, apa yang kita lakukan ya? Kita split sebentar. Split jadi 2. Caranya caranya di sini pakai data transform sebentar. Naruhnya di mana ya? Nah, ini. Ya. Kita menggunakan visual binning. Nah, kemudian kita masukkan ke sini readiness-nya. Oh, sorry. Oke. Gini, terus. Nah, ini ya. Jadi data readiness ini kita ingin bagi 2. High and low. Karena untuk memastikan mana yang tinggi, mana yang rendah, gimana caranya make a cut point, ya, make a cut point di sini, gitu ya. Nah, yang kita ambil di sini adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya berapa? Nilai rata-ratanya, oke, sudah masuk belum? Belum ada. Di mana? Belum tak cantumin di situ Pak, soalnya kemarin baru selesai hitung. Oke. Berarti belum ada ya. Oke, saya berarti harus ngitung lagi. Sorry, mana tadi? Nah, ini ya. Kita cancel. Nilai rata-ratanya analyze, deskriptif, menutupi ini. Iya. Sorry. Nah, ini ya, analyze. Kemudian deskriptifnya. Nah, ini readiness. Oke. Minnya standar min. Oke. Loh, mana? Oke, kita aja buat korelasi aja. Korelasi ini kok parsial sih. Korelasi. Nah, kita minnya tambah di sini. Oke. Ini min readiness-nya 2874 ya. 2874. Apa yang kita lakukan? Kembali ke SPSS tadi. Nah, ini visual binning-nya mana? Ini. Oke. Masukkan readiness. Continue. Oke. Make a cut point ya. Nah, apa namanya? Rata-ratanya tadi berapa? Waduh, ketutup ya. Sebentar.
Kita buka. Nah, ini aja. Oke, copy. Data transform visual bin readiness continue cut point. Nah, ini nilai rata-ratanya, artinya rata-rata dibagi dua, yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Nomor cut point-nya 1, cuma itu aja. Oke, width-nya otomatis. Nah, dia akan membagi sendiri, ya. Misalnya ini low, ya di bawah 2874, ini katanya high, tulis saja high. Nah, oke. Kemudian, oke, ding. Missing bin variable name or cut point, sebentar. Kok cut point-nya hilang? Make label will be create. Harusnya bisa nih. Ini ya 2,87 di sini, maka ini nilai tinggi, ini nilai rendah, ya. Hello. Nah, ini bin variabelnya kita tulis readiness bin. Ya. Karena kita ingin membuat variabel baru. Tik. Create satu variabel. Hasilnya kayak apa? Hasilnya ini. Nah, ini read bin yang kurang dari 2,87 sekian, yang lebih dari 2,87 sekian. Ini high, ini low, ini high. Ya, kita lihat di sini. Nih, ya, satu low, satunya high. Ya. Nah, ini. Kemudian setelah ini, nah, kalau pengen mudah, pakai ini aja, apa namanya, Amos, ya. Nah, pakai Amos, coba, ya, file new. Nah, sekalian ini kita beragam ya. Tadi ada berapa? 2 variabel ya. 1, 2. Oke. Kemudian filenya mana? Kita cek filenya, file name. Di download ya. Spesies bagus. Coba tadi udah di save belum ya? Oh, belum. Nah, sekarang udah di save. Kita balik lagi ke sini. Ini file name. Mana tadi? Download ya. Bagus. Oke, file name-nya udah masuk. Grouping. Mana yang mau digrupkan? Ini yang bin tadi, 1 dan 2. Ya, group value-nya 1. Berarti ada 60 responden yang rata-rata readiness to change-nya itu kurang dari 287. Yang lebih ada 71. Oke, tik. Ya. Kemudian diokekan. Sebentar. Oke, terus. Oke, klik. Nah, ini ada grup 1. Misalnya readiness high. Kemudian kita tambah lagi 1. Readiness low. Ya, yang tadi itu. Oke. Nah, ini. Kemudian kita tadi mana filenya sudah. Oh, ini modelnya belum. Modelnya belum. Nah, apa yang tadi kita akan kinerja terhadap apa? Konflik ya? Kebalik, Pak. Konflik dulu. Kinerja. Konflik terhadap kinerja. Oke. Kita kasih panah jret. Oke. Kemudian kita kasih nilai errornya. Kita lengkapi nilai errornya. Unobservable nih, error 1. Oke. Kemudian tadi mana?
Oke, kita belum tentukan hitungannya. Maximum likelihood, oke. Estimate, oke. Biasnya, outputnya direct indirect, nggak perlu karena ini ada sebentar, modification di sini untuk ngecek nanti kalau ada correlationnya ada. Oke, bootstrapnya nggak usah, permutationnya serah. Oke, nah coba loh, kok masih nggak mau. Oh ini ya, belum ini high, low ya. Yang high kita pakai database yang sama, ya. Low juga pakai database yang sama. Mana tadi? Ya, nah ini. Kemudian groupingnya juga grup yang sama tadi bin tadi. Oke. Nah ini value-nya yang nomor 2. Nah kita sudah membagi 2 grup. Ya, oke. Kemudian kita enter. Apa ini? Kok nggak mau? It's not legal. Kok nggak mau ya? Bentar. What's wrong? Ya udah benar scale. Oke, ini coba all permutation. Bootstrap-nya jangan pakai bootstrap. Oke, ini mode estimate aja. Maksimal likelihood. Nah ini yang maksimal ya. Coba. Kok masih nggak mau? What's wrong? Ada apa ini? Coba kita ganti anunya. Apa? Modelnya. Dari ini kita sekalian cek aja lah ya. Sini ya. Ada 3 variabel ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, 10, 6, 10 ya. Oke. Ini kinerjanya 10 ya, ada 10. Kemudian copy work family conflict-nya ada 10. Oke, ada 6. Oke, kita itu 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke. Move. Oke. Nah, kebalik ya. Kinerjanya yang 6. Ini ya, kinerjanya 6. 1, 2. Oh, sebentar. 10 ya, benar ya. Yang 6 ini work family conflict. Oke. Kita geret ke sini biar gampang geret-geretnya. Nah, 1, 2. Bisa kelihatan ya nih, saya mainan Amos ya? Bisa Pak. 4. Pak, tapi kan ada beberapa yang nggak valid gitu, nanti berpengaruh tidak Pak? Nah iya, makanya ini saya mau cek sekalian. Ya. Nah, kamu kan pakainya SPSS ya. Nah, ini saya pakainya Amos. Beda nggak kira-kira kalau Anda pakai SPSS CFA-nya dengan ya benar ya. Ini dengan Amos. Biasanya yang
paling sensitif itu adalah ketika kita menggunakan Listrel ya. Listrel. Oke, sebentar ini saya coba grouping dulu. Tik 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 tik. Saya tarik biar rapi aja, biar tulisannya kelihatan. Nah, oke, kita resize. Nah, kemudian kita masukkan variabelnya ini ya. Variabel F2 ini berarti ini, F1 berarti ini. Oke. Terus moderasinya gimana? Nggak perlu ya. Kita masih tetap pakai yang ini, high and low. Oke, sampai di sini kita running. Tung ding. How come? Kok masih belum bisa ya? Bentar. What happened? Oh, mana? Weightnya kita nulkan. 0. Oke, ini sudah. Oke. How come? Ada apa ini? Kok nggak mau ya? Harusnya mau. Harusnya. Oke, apa yang belum dimasukkan? Oh. Ini benar nih, sorry. Saya salah ngeklik. Kok nggak mau? Ini benar satu ini parameternya. Karena ini error. Lah, kok gagal meneh? Cek parameter 1. 1. 1. Yang apa namanya? Yang harusnya terpisah ini nih. 1. Oke, kita coba. Ini ada masalah nggak nih? Oke, teks. Ini apa? Box, family, konflik. Ini kinerja. Nah ini what's wrong nih. Ada problem di ini enggak? Data enggak? Coba saya cek ya. Deskriptif. Ini cek item. Oke, 141422. Oke, sudah benar. 131. Oke, enggak ada yang melenceng. Tapi kenapa ini enggak mau di
Nggak mau dikerjain. 2, 3, 4 benar, 4, 5, 6. 17, tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Masih nggak mau ya? Coba diturunin anunya, syaratnya. Syaratnya diturunin. Correlation. Strap. Oke, coba ya. Oh, something wrong nih. Ini udah mau sebenarnya. Ini sudah. Ini grupnya red bean sudah. Apa ya? Ini soalnya bahasa mesin ini saya nggak paham. Tapi biasanya kadang-kadang bisa dilacak. Kemana ya? Ini sudah semua ya. Skill semua. Nah ini saya nggak paham ini anunya. Apa? Problem Amos-nya ada di mana? Ini variabelnya sudah masuk semua. Coba lagi. Pakai GLM mau enggak? Wah ini saya nggak paham ini ya. Ini apa namanya problemnya. Nah intinya sebenarnya nanti kalau keluar hasil, ini nggak keluar hasilnya. Ini estimasinya nggak muncul. Nanti akan ada dua jenis. Kalau yang read high, ini betanya dari sini berapa. Kemudian klik low nanti akan berubah lagi gitu ya hasilnya ini berapa. Nanti kita bandingkan antara yang high dan low ini ya. Nah kalau gambaran apa namanya modelnya akan jadi begini antara yang high dan low. Mana sih? Oke, ini ada apa sumbunya ya pengaruh ekstradap Y. Ini misalnya tadi work family conflict ya. Kemudian satunya di sini kinerja. Nah, aslinya kan ada nilai beta tuh. Nah, nilai beta pengaruh ini terhadap ini ya. Nah, nanti ada seperti ini. Kalau di SPSS misalnya ini regression kok sini regression regression linear ya ini kinerja sini kemudian gender dan seterusnya sini kemudian konflik sini nah nanti hasilnya seperti ini. Nah ini apa namanya variabel kontrolnya. Nah konfliknya ini konfliknya saja nggak signifikan ini ya. Konfliknya nggak signifikan. Pengaruh konflik terhadap kinerja ini tidak signifikan. Ya. Jadi kalau tidak signifikan nanti kalaupun di apa namanya di regress juga akan sama. Coba kalau kita split. Split into two file. Apa yang mau kita split ini readiness-nya tadi ya. Readiness kita split.
Oke. Coba kita regress lagi. Ya, sama yang kita regress. Ding dong. Nah, ini. Sebentar, tadi regressnya mana? Saya delete aja. Data split into two file, it's okay. Sebentar, ini saya tarik lagi. Nah, data split file. Nah, ini readiness tadi kita naik. Aduh, compare group antara yang tinggi dan rendah tadi ya. Oke. Kemudian kita lihat, kita regress lagi, ding, sama yang kita regress, ding. Ah, ini ada problem memang. Sebentar, exclude variabelnya enggak ada. Oke, coba kita minimal ini dulu. Ya. Oh, salah masukin, sorry. Ini harusnya splitnya bukan readiness. Nih, readiness bin. Nah, coba. Mesti cuma jadi 2, tadi jadi banyak sekali. Regress. Oke. Nah, tereng. Ini yang low, ini yang high. Yang kita bandingkan cuma ini aja. Ini. Konflik dengan kinerja untuk low, ya. Kemudian sama ini konflik dengan kinerja untuk high. Ini minus 0,21 ya. Kita lihat kalau minus berarti terbalik ya. Nah, ini ya. Nilai C-nya berapa? Nilai C-nya konstantannya berapa? Ini ya. 1286. 1286, satunya 2, sekian. Mana gambarnya tadi? Nah, ini 1, berapa tadi ya? Ya, di sini. Satunya lagi 2, berarti di sini ya. 2, karena minus maka dia turun ya dari nilai 1 ke sini. Turun. Ya, sama yang 2 juga sama. Nah, turunnya berapa? Ini tadi mana SPSS-nya? Nah, 2,1 ya. Sementara ini 1,22 ya. Berarti apa? Ini turunnya berapa? Setiap satu satuan ya ke kanan akan menurunkan 21. Misalnya satu satuan 0,21 mana? Ini misalnya ini satu satuannya katakanlah kita pakai inilah ya. Ikut-ikutan jalan. Ini satu satuan. Satu satuan. Nah, anggap aja lurus. Nah, ini di 1, sekian. Turunnya setiap satu satuan ini, ya bertambahnya ke sini akan menurunkan ya 0, sekian. Berarti ini tambah 1. Ya ini dari sini nurun 0,1 sekian. Ya 0, nah misalnya seperti ini. Nah ini tambah 1, ini turunnya 0,1. Berarti ini adalah garisnya seperti ini. Oke, satunya, nah konstantanya tadi di 2 ya. Di 2 di sini. Oke, kemudian turunnya berapa? Mana tadi SPSS-nya? Ini ya. Nah, turunnya 112. Ya. Oke, ini 0,2. Kecil sekali ya, 2% ya.
Ini 2%, ini 11%. Ya. Oke, ini 1, ini 0,2-nya kurang. Nah, kata-kata segini. Ya. Kecil sekali lah gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, nah seperti ini. Ya, mungkin nanti kita nggak harus ke. Nah, yang penting nyenggol satu-satuan turunnya ini. Nah, ini juga sama di 2 satu-satuannya ini lebih tinggi. Tadi kan 0,2. Ini 0,02. Nah, ya, 2% kecil. Nah, kalau ini kan 11%. Ya, 11%. Berarti kalau ini 0,2-nya di sini, 11%-nya katakanlah. Nah, seperti ini, tapi ini kan turunnya satu-satuan. Nah, seperti ini. Sehingga nanti dia di 2 ini akan seperti ini. Nah, miringnya harus tidak boleh berubah. Oke. Nah, ini adalah mana? Nah, saya buat besar. Nah, ini garisnya. Ini yang tadi yang low pahek. Yang low 0,21 ya. Ini. Oke, ini turunnya betanya. Beta sama dengan 0,021. Ya. Ini nilai beta. Simbol. Nah, kemudian satunya 0,11. Ya. 0,11. Nah, seperti ini. Nah, ini membedakan antara pengaruh work family conflict terhadap kinerja untuk yang tadi ini apa? Low ya. Low. Times low. Nah, misalnya gini. Sementara ini yang high. Ya, apanya yang high? Tadi readiness-nya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini gambaran bahwa apa namanya? Apa tadi variabelnya? Readiness ya, readiness to change. Jadi kalau misalnya kesiapan berubahnya tinggi, maka pengaruh work family conflict terhadap kinerja ini sekian, tinggi. Ya, lebih miring. Sementara jika ya kesiapan berubahnya rendah, maka pengaruh konflik terhadap kinerja juga rendah. Nah, kira-kira begitu kesimpulannya. Nah, ini sekalian saya contohkan cara membuat gambar. Nah, ini dari mana 2, sekian dan 1, sekian? Nah, berbeda cara ngambilnya. Yang di sini unstandardized, ini ada konstanta. Ini nilai konstantanya, ini nilai konstantanya, konstanta. Nah, nilai konstanta ini digunakan untuk melihat di mana ketika variabel X-nya 0, Y-nya berapa. Nah, ini X-nya 0, ini X-nya 0, Y-nya dapat berapa. Nah, ini konstantanya di sini. Ya, kemiringan ini menunjukkan nilai beta. Beta diambil dari mana? Dari sini, kemiringan. Ya, ini kemiringan. Nah, itu. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami bagaimana menganalisis moderasi. Cuma problemnya, ini kita lihat, ini tidak signifikan. Ini tidak signifikan. Artinya apa? Ini ya, ini semuanya tidak signifikan ini hasilnya. Ini hasil seperti ini hanya berlaku untuk sampel yang Anda gunakan saja, yang sekian banyak orang itu. Berapa ini? 131 orang. Hanya berlaku itu saja. Nah, di luar sampel itu, di dalam populasi, tapi di luar sampel, ya hasil ini tidak berlaku. Hasil ini tidak berlaku.
Kita coba cek di PSS-nya mana ANOVA-nya. Nah, kurang, harusnya ada C. Analyze. Kita cuma ulangi aja ya ini ya. Regress. Nah, variabelnya ada tak tambahin satu ini, R square aja. Nah, biar nanti ketahuan ANOVA-nya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ya, kalau ini kan tadi nggak ada nih, summary-nya cuma R square adjusted. Nah, sekarang kita lihat yang summary di sini. Ya. Nah, kita lihat di sini kecil sekali ya. Ya, kecil sekali untuk bisa menjelaskan apa namanya tadi model yang kita tawarkan. Kita lihat di sini nggak ada yang signifikan. Ya, signifikansi of F changes di sini, ini F changes-nya di sini nggak ada yang signifikan. Artinya bahwa mana tadi gambar ini? Ini gambar ini hanya sekali lagi berlaku pada sampelnya saja, tidak boleh dibuat kesimpulan untuk yang populasi yang ada dalam populasi yang lain. Misalnya tadi kan diambil berapa? Ini populasinya misalnya. Judulnya apa tadi punyamu itu? Setengah jadi soalnya ini. Driver Gojek ya. Nah, driver Gojek provinsi. Artinya ini ada driver Gojek saat DIY di sini. Ya. Ini ada driver Gojek saat DIY. Driver Gojek se-DIY. Judulnya kan DIY kan? Nah, berapa sih driver Gojek se-DIY ini ada berapa? Ada datanya enggak? Saya cari nggak ketemu, Pak. Nah, terus gimana Anda menentukan populasinya? Pokoknya banyak gitu ya? Nah, misalnya 2000, misal. Ada enggak 2000? Lebih lah ya. Lebih kayaknya. Lebih 2000. Nah, kamu ambil berapa sampelnya di sini? Dari sekian banyak, kamu ambil 131. Very little di sini. Kamu melakukan riset, menanyakan Gojek saat DIY, tapi yang ditanya cuma 131. Nah, hasil ini hanya bermanfaat bagi yang 131 ini saja. Ups, mana? Nah, ini aja. Jadi yang lain di sini nggak bisa dikatakan oh sama kesimpulannya seperti ini, nggak bisa. Artinya tidak bisa menjelaskan driver Gojek yang Anda teliti ini. Hanya bisa menjelaskan sampelnya saja. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Itu moderator ya, moderate. Apa yang memoderate tadi? Ya, apa? Readiness to change ya, kesiapan untuk berubah. Terus gimana kalau aslinya kayak gini? Bisa enggak untuk skripsi? Iya bisa ya, namanya hasil itu ya apa adanya. Cuma bagaimana kita bisa menjelaskan, oh ternyata yang saya ambil di sini cuma Karang Malang aja. Karang Malang yang hanya di Gang Guru saja objeknya. Sementara DIY ini ada yang di kota, ada Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, gitu ya. Bisa jadi karakteristiknya macam-macam. Sehingga kinerja para Gojek ini dengan ukuran kinerja yang ada, ketika ada work family konflik, ada permasalahan keluarga dengan pekerjaan, ya, ya itu responnya akan berbeda ya bagi mereka yang memiliki kesiapan berubah dan yang tidak. Ya, bagi ini driver Gojek saat DIY ini karakteristiknya beda-beda. Oh, ternyata misalnya kalau di nah ini coba kita cek. Ini enggak ada lokasi ya. Anda ngambilnya enggak ada lokasi ya. Keterangannya ini cuma gender, status, usia, Enggak, Pak. kerja. Kerja ini apa ini?
Pengalaman ya, berapa itu tahun? pengalaman kerja. Oke. Ya, jadi kalau misalnya Anda tambahkan di sini misalnya Kulon Progo, mangkal gitu ya, tempat mangkal gitu ya. Nah, 1 Kulon Progo, 2 Gunung Kidul, 3 Sleman, Sleman pun ada yang Sleman Utara, Sleman Barat. Beda misalnya yang di dekat-dekat Prambanan dengan yang di Godean, bisa jadi sudah. Nah, biasnya ada di sini. Kenapa kemudian nggak bisa ini sampelmu ini menjelaskan seluruh driver Gojek DIY. Nah, kira-kira begitu. Bisa dipahami? Bisa nggak untuk skripsi? Ya bisa. Bisa. Ya. Hipotesisnya nggak terbukti gimana? Ya nggak apa-apa, nggak harus riset itu hipotesis nggak harus terbukti kok. Ya. Kalau nggak terbukti gimana? Ya bisa jadi konteksnya sudah berubah atau teori yang kita gunakan, dasar teorinya yang kita gunakan itu sudah tidak relevan lagi untuk menjadi alasan model ini dibangun work family conflict dengan kinerja. Atau bisa jadi misalnya sebenarnya ini yang namanya Gojek DIY ini ya memang nggak ngaruh ini work family conflict dengan kinerja gitu ya. Apakah ketika pekerjaannya dengan keluarganya itu ada konflik kemudian akan memberikan efek terhadap kinerja mereka? Bisa jadi tidak. Ya. Karena apa? Kita bisa lihat tadi di yang pertama tadi. Oh, ini sama ya. Oke. Ini ya, konflik sama dengan kinerja sama-sama tidak. Nah, kalau misalnya ya kita coba kalau nggak di split ya. Oke, semua data masuklah gitu ya. Semua data tidak dibagi antara yang nah ini. Loh, kok masih bagi? Sebentar, saya split filenya. Oh, sorry, analysis all cases. Equation. Nah, ini pasti satu. Nih. Ya. Jadi, variabel kontrol para driver beda gender, beda status, beda usia, beda lama kerja. Ketika mereka bekerja, kinerjanya kayak apa? Yang memberikan pengaruh terhadap kinerja dengan signifikan yang mana? Cuma 2 ini, usia dan lama kerja. Ternyata yang usianya, misalnya kita lihat di sini, ternyata negatif, semakin tua kinerjanya makin rendah, gitu kan ya? Nah, semakin lama dia sebagai Gojek, maka kinerjanya semakin bagus, make sense, ya kan? Nah, tapi ternyata Gojek laki-laki dan perempuan sama aja, ya. Yang menikah dan yang lajang ternyata sama aja, sama-sama tidak signifikan. Kita lihat kalau konflik, kita lihat ternyata ini konflik tidak signifikan. Ada pengaruhnya, tapi tidak signifikan, ya. Jadi kayak apapun konflik ya, work family konflik para driver itu ya ternyata tidak signifikan memberikan pengaruh terhadap kinerja. Nah, kalau secara umum seperti ini dibagi ya berdasarkan tadi readiness-nya yang tinggi maupun yang rendah, ya sama saja ternyata. Gitu. Ya. Ada nggak kemungkinan tinggi rendahnya ini satu signifikan satu tidak? Ya, sangat mungkin kan. Biasanya kalau jumlah antar grup ini berbeda jauh. Dari 100, satunya 20, satunya 80 misalnya. Yang signifikan yang 80, yang 20 tidak signifikan. Mungkin nggak? Mungkin. Oke, kira-kira begitu ya. Bisa dipahami bagaimana cara menghitungnya? Sederhana sekali, cukup pakai split file. Tapi sebelumnya ya datanya kita split dulu. Ya, berdasarkan apa tadi? Transform, ya, visual binning, ya. Nah, mana yang akan kita bagi 2? Readiness, ya, continue, ya. Kemudian nama variabel yang akan kita gunakan baru apa? Kemudian cut point-nya ada di mana, ya. Ini diambil dari rata, ya. Ini ratanya misalnya.
Ini dari sebaran data yang ada, rata-ratanya ada di mana? Nah, tadi kan ada di berapa? 2, sekian, 2,7 sekian ada di sini. Kita taruh di sini. Kalau misalnya cut point-nya lebih dari satu dibagi 3 kelompok, misalnya yang readiness-nya sedang, tinggi, sedang, dan rendah, bisa. Ini cut point-nya nanti jadi 3. Ya. Nah, rata-ratanya berapa nanti dibagi 3. Ya, dari rata-rata 3 ini nanti akan kita kasih nama, misalnya labelingnya di sana ya, sedang, tinggi, rendah. Nanti hasilnya kayak apa? Akan keluar seperti ini, yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kira-kira begitu ya. Gampang ya. Nah, termasuk tadi saya ngajari bagaimana cara membuat gambarnya. Oke. Sampai di sini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Gimana? Siapa tadi? Anissa. Oh, Anissa. Ya, gimana? Untuk pemberian poin kan di kuesioner saya belum diisi kayak poin 1, 2, 3, 4 gitu ya Pak. Jadi masih sangat setuju, tidak setuju gitu. Nah, kalau misalkan saya ada 2 macam pertanyaan gitu Pak. Satu pertanyaan yang jawabannya positif dan yang Ya. kedua itu jawabannya negatif. Nah, untuk Ya. pemberian poinnya itu Ya dibalik. nanti yang negatif itu berarti dibalik gitu Pak? Iya, misalnya yang positif ya, saya sekarang sudah kenyang, gitu ya. Kalau memang Anda sudah kenyang, ya dia positifnya pasti sangat-sangat setuju, gitu kan? Artinya Anda betul-betul sudah kenyang. Tapi kalau pertanyaannya, saya sekarang tidak kenyang, ya jawabnya sangat setuju. Artinya apa? Dia dalam kondisi yang sangat tidak kenyang. Nah, kalau kenyang tadi nilainya tinggi, tidak kenyang nilainya rendah, ya tinggal dibalik saja. Ya, kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, ya dibalik nanti 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, Tapi tinggal. kalau misalnya Gimana? di kuesioner udah ada kayak 1, 2, 3, 4, 5 itu urut dari sangat tidak setuju, terus tidak setuju, setuju itu gimana Pak? Ya enggak apa-apa, nanti nomor berapa yang pertanyaan kebalik? Oh, pertanyaan kebalik nomor 5. Dicek aja jawaban nomor 5 itu, kalau dia jawab 1, kita codingnya 5. Kalau dia jawab 2, kita codingnya 4. Ya, kalau dia jawab 3, berarti karena sama di tengah ya tetap 3. Nah, kira-kira begitu. Oh, berarti meskipun di kuesionernya udah dikasih 1, 2, angka 3, 1, 2, 3 tetap 4, di codingnya itu nanti yang dibalik. Oh iya. Ya, nah kan di SPSS ada codingnya kan ya, ada mungkin sebelum di SPSS biar gampang mindahnya, itu kan di Excel-nya kan kita sudah jawabnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, tinggal dibalik aja nomor berapa saja yang perlu dibalik gitu. Baik Pak, terima Ya. kasih. Oke, gampang ya. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, silahkan. Untuk variabel kontrol itu apakah harus dijelaskan semua di bagian analisis karakteristik responden ya Pak? Iya, ya. Kalau deskripsi Anda harus berlatih ya menganalisis variabel kontrol. Misal dari jawaban Anda, misalnya dari data yang ada Anda peroleh, responden Anda ini berapa perbandingannya antara laki-laki dan perempuan? Kenapa banyak laki-laki misalnya? Atau kenapa kok mayoritas perempuan? Oh, ternyata memang pekerjaan itu lebih menarik bagi perempuan. Oh, ternyata memang tuntutan pekerjaan itu, ya misalnya tukang becak nih, Anda mengambil 100.000 misalnya, atau 100 atau 1.000 responden tukang becak. Ya, nah rata-rata gendernya laki-laki misalnya. Nah, Anda buat kesimpulan, oh ternyata pekerjaan tukang beca ini ya lebih banyak dihandle oleh laki-laki, atau perempuan itu tidak banyak yang kemudian tertarik bekerja sebagai tukang beca, sebagai supir bis,
sebagai contentur base misalnya atau yang lain. Ya, tergantung riset Anda apa yang akan Anda riset. Ya, kira-kira begitu kan nggak banyak itu ya. Nah, misalnya latar belakang pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 misalnya. Ya tinggal Anda ceritakan, oh ternyata pekerjaan ini ya yang banyak bekerja di pekerjaan itu rata-rata lulusan diploma 4 misalnya atau diploma 3 misalnya. Nah, kira-kira begitu. Enggak sulit kok kalau tinggal ada berapa variabel kontrol aja yang perlu Anda jelaskan. Oke? Terima kasih, Pak. Ya. Oh iya termasuk deskriptif analisis, ya kan? Nah, itu kan per variabel mana yang berapa yang tinggi, berapa persen yang sedang, berapa persen yang rendah gitu ya. Nah, itu. Itu juga nanti bisa dianalisis untuk latihan hanya untuk melihat kecenderungan datanya kayak apa ya. Tapi analisis sesungguhnya itu ya berdasarkan hipotesis ya. Yang lain hanya memberikan gambaran oh responden kita kayak gini ya. Oke. Ada lagi yang lain silakan. Tidak harus bab 3, bab 4 ya, bab semuanya yang ingin Anda tanyakan atau bahkan hal yang lain ya, yang terkait dengan skripsi Anda boleh Anda tanyakan. Gimana? Jelas semuanya apa belas? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, nanti ya mudah-mudahan paling lambat tanggal berapa tadi ujian kita 30 ya. Nilai sudah fix ya. Nilai sudah fix yang akan saya upload. Kemudian ini ya. Kalau ternyata Pak, ternyata di tanggal itu pas saya ada halangan bla 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 sekian hari sebelumnya sehingga saya kurang dikit. Boleh enggak ya saya memperbaiki silahkan. Ya, silahkan Anda perbaiki. Ya. Tapi saya harus mengupload nilai ya itu paling tidak seminggu setelah hari ujian. Ya, jadi kalau tanggal 30 berarti saya harus selesai mengupload nilai itu tanggal 6 atau tanggal 7 ya. Nah, itu. Jadi kalau mau memperbaiki silahkan. Oke, ada lagi yang lain silahkan. Bagi saya kira nilai itu akan jadi A semua. Asal bab 1, 2, 3, 4, 5 lengkap. Nah, sesuai dengan contoh-contoh skripsi yang sudah ada. Kira-kira begitu. Ya, aturan menyusun naskah skripsi kayak apa, ikuti itu aja. Ya, pasti saya kasih A. Nah, gitu. Tapi kalau baru judul ya jangan ngarep A gitu ya. Kasihan yang sudah selesai. Baik, kalau tidak ada saya kira hari ini kita cukupkan. Alhamdulillah 16 kali pertemuan kita.